Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihil mu'minin bibi'satir rasulis sadiqil amin fa akhrajahum bihi minadh dhulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wal yaqin wa akhbarahum ala lisanihi bima kana wa ma yakun faman amana bihi wa bima jaa bihi fahuwa minal muhtadin wa man kana fi raibin mimma sahha anhu fahuwa minad dallin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi taraka ummatahu ala manhajil wadihil mustabin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian taufik dan hidayahnya sehingga kita masih tetap istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kesyukuran kita yang paling besar karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan ke dalam hati kita sehingga kita senantiasa mencintai kebaikan, mencintai Al-Quran dan mencintai sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan kali ini pula insyaallah kita akan mempelajari kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas kisah Abu Ayyub Al-Ansari. Kisah Abu Ayyub Al-Ansari. Namanya adalah Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Ansari. Namanya Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Ansari. Beliau adalah orang Madinah, asli penduduk Madinah. Kemudian ketika Mus'ab bin Umair diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi duta di kota Madinah, maka masuklah penduduk Madinah ke dalam Islam. Salah satu di antaranya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari masuk ke dalam Islam lewat dengan tangan Abu Mus'ab atau Mus'ab bin Umair. Dan orang Madinah terkenal dari dulu adalah orang-orang dermawan, orang-orang yang karim, suka menolong. Nabi SAW ketika dia hijrah ke Madinah, di antara kedermawanan para sahabat Ansar, maka sahabat-sahabat yang memiliki rumah 2, 3, 4, maka mereka menyerahkan rumahnya kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Siapa yang memiliki rumah, dia diberikan rumahnya, atau disuruh tinggal di rumahnya.
Bahkan sahabat-sahabat Ansar yang memiliki istri banyak, maka dia akan bersedekah kepada sahabat-sahabatnya Muhajirin, disuruh pilih istrinya, mana istri yang kamu sukai, dia talak, kemudian dinikahkan. Begitu dermawannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat dari Ansar. Dan juga orang-orang Ansar, orang-orang Madinah terkenal dia sangat senang menjamu tamu. Oleh sebab itu insyaallah kita akan mendengarkan kisah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika penduduk Madinah sudah menerima Islam dan di Mekkah tidak bisa ditegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka ada perintah hijrah. Hijrah kemana? Ke Madinah. Tatkala orang-orang Madinah mendengar bahwa Nabi dan para sahabatnya ingin hijrah ke Madinah, maka semua sahabat bergembira akan kedatangan Nabi dan para sahabatnya, sehingga orang-orang Madinah semuanya berpikir, apa yang harus aku berikan untuk Islam dan kaum muslimin, apa yang harus aku berikan kepada Nabi dan para sahabatnya. Dan yang paling tinggi keinginan sahabat Ansar, orang-orang Madinah, adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bisa tinggal di rumahnya. Bagaimana caranya agar Nabi tinggal di rumahnya? Semua sahabat yang ada di Madinah berharap agar Nabi ketika sampai di Madinah tinggal di rumahnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendengar, orang-orang Ansar sudah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hampir masuk kota Madinah, maka seluruh sahabat semuanya berdiri di depan rumahnya. Semua sahabat, suami istri, berdiri di depan rumahnya dalam rangka menunggu Nabi dan berharap agar Nabi bisa tinggal di rumahnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah masuk di kota Mekkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, dan Nabi memiliki unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah, dia keliling kampung bersama dengan untanya. Setiap rumah yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka penduduk rumah itu berkata, "Ya Rasulullah, hahuna." Ya Rasulullah, tinggal di rumah saya di sini. Lewat depan rumah sahabatnya lagi, "Ya Rasulullah, singgahlah di rumah saya." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Da'auha fa innaha ma'murah." Tinggalkanlah, karena unta ini diperintah. Artinya, saya akan tinggal di rumah-rumah kalian kalau di mana unta ini duduk. Jadi Nabi SAW akan tinggal di rumah sahabatnya di mana unta ini duduk. Jadi unta ini berjalan, semua sahabat meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, singgahlah di rumah saya, bermalamlah di rumah saya." Namun rumah-rumah dilewati oleh Nabi SAW bersama dengan untanya. Tibalah di depan rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Maka tiba-tiba unta itu duduk
di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi SAW menetapkan bahwa saya tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Rasulullah SAW pun tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini punya rumah dua tingkat. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kamu tinggal di lantai 2." Namun Rasulullah tidak mau. Kenapa? Karena Rasulullah banyak tamunya. Sahabat-sahabat Ansar kepingin berbicara, bertemu dengan Nabi SAW. Kalau dia tinggal di lantai 2, nanti kesusahan yang tuan rumah, melewati tuan rumah naik ke atas. Makanya Nabi SAW di lantai dasar dan Abu Ayyub Al-Ansari tinggal di lantai 2. Dan kita tahu bahwasanya rumah orang dahulu itu bukan rumah seperti ini dari batu. Rumahnya terbuat dari tanah. Ininya apa namanya ini? Ya, itu bukan dari besi dan bukan dari cor, tapi dari pelepah kurma, ya. Kayu, kemudian pelepah kurma, atasnya tanah. Jadi cornya itu dari tanah, bukan dari semen, dari tanah. Jadi terkadang kalau orang di atas berjalan, terkadang ada jatuh tanah atau debu turun ke bawah. Nah, ketika di malam hari Abu Ayyub Al-Ansari bersama istrinya, jadi Abu Ayyub dan istrinya ini adalah sahabat Nabi SAW yang sangat dermawan dan sangat terbuka hatinya, suami istri dermawan. Maka Abu Ayyub Al-Ansari di malam hari karena dia tidak mau mengganggu Nabi SAW, dia tidak mau kalau nanti ada tanah atau debu jatuh mengenai wajah Nabi SAW. Maka Abu Ayyub Al-Ansari bersama istrinya ketika dia tidur tidak bergerak, ya, demi menjaga Nabi SAW. Jangan sampai nanti ada jatuh tanah atau debu, Nabi tidak bisa tidur. Maka Abu Ayyub Al-Ansari tidur diam, tidak bergerak kiri kanan, tidak, tapi dia diam karena khawatir Nabi SAW nanti kejatuhan tanah atau debu. Nah, suatu ketika di malam hari tidak sengaja ada air tumpah, Maka Abu Ayyub dan Ansari bersama istrinya langsung segera mengeringkan, jangan sampai air ini menetes ke bawah. Segera dia mencari apa untuk mengeringkan, jangan sampai air ini menetes ke bawah. Begitulah sahabat Nabi SAW menjaga Nabi SAW. Bagaimana para sahabat memiliki adab yang sangat mulia di hadapan Nabi SAW. Bagaimana kalau orang itu mengolok-olok Nabi? Tentu hukumnya haram mengolok-olok Nabi SAW. Bagaimana para sahabat Nabi tidak mau kalau terkena sesuatu keburukan pada diri Nabi SAW. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus memiliki adab di hadapan Nabi SAW. Nabi SAW sudah meninggal dunia, tidak ada di hadapan kita. Bagaimana kita beradab kepada Nabi SAW? Kita harus beradab kepada ucapan Nabi. Kita harus beradab kepada perkataan Nabi, perbuatan Nabi SAW. Kita harus menghormati sunnah-sunnah Nabi SAW sebagai tanda bukti bahwa kita memiliki adab, penghormatan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
Nah, Abu Ayyub ini salah satu di antara sahabat yang sangat dermawan. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dan Abu Bakar juga keluar rumah. Umar keluar rumah. Kemudian tidak sengaja ketemu di jalan. Rasulullah, Umar, Abu Bakar bertemu di jalan. Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang membuat kamu keluar dari rumah?" Maka Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, saya lapar." Padahal Abu Bakar ini adalah orang kaya. Di mana? Abu Bakar orang kaya di mana? Di Mekah. Di Madinah jadi miskin, tidak bawa apa-apa, tidak punya harta, dia bawa ke Madinah. Kemudian dia bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa gerangan yang membuat kamu keluar dari rumah?" Kata Umar, "Ya Rasulullah, saya belum makan, saya lapar." Umar adalah orang kaya. Dia kaya di mana? Di Mekah. Di Madinah miskin, tidak punya rumah. Kemudian sahabat Abu Bakar bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apa yang membuat kamu keluar dari rumah?" Rasulullah menjawab, "Sama. Saya keluar karena belum makan, lapar." Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi juga lapar, menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa. Dia lapar, dia kenyang, dia haus, dia ngantuk, manusia biasa. Maka Nabi SAW berkata, karena dia mengetahui bahwa Abu Ayyub Al-Ansari bersama dengan istrinya adalah orang yang dermawan dan orang yang punya. Maka Nabi mengatakan, "Kalau begitu mari kita ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari." Maka Nabi, Umar, Abu Bakar datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Karena pada waktu itu Rasulullah SAW sudah tidak tinggal lagi di rumah Abu Ayyub. Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan. Abu Ayyub, Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu selama 7 bulan. Dan Nabi SAW berkata kepada sahabatnya Abu Bakar dan Umar, "Mari kita ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, di sana ada makanan." Tatkala Nabi SAW sampai di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, maka Abu Ayyub berkata, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan engkau bersama dengan para sahabatmu keluar rumah?" Maka Nabi SAW berkata, "Kami semuanya dalam keadaan lapar." Langsung Abu Ayyub Al-Ansari berkata kepada istrinya, "Mari kita ke kebun." Dia punya kebun kurma banyak. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari dia naik ke pohon kurma lalu mengambil satu satu tandang. Satu tandang itu banyak. Ya. Lalu diberikan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Lalu dimakanlah Nabi dan sahabat sehingga Nabi, Abu Bakar, Umar kenyang dengan memakan kurma. Masya Allah. Bagaimana keterbukaan hati Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bersama istrinya. Alangkah nikmatnya kalau keluarga bertemu, artinya suami istri bertemu, keduanya adalah orang dermawan. Nikmat. Suami dermawan, istri dermawan. Itulah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka
Suatu ketika Abu Ayyub Al-Ansari ingin mentalak istrinya, maka dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya ingin mentalak istriku." Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Ayyub Al-Ansari, "Inna talaqu Ummu Ayyub kana huban." Mentalak Ummu Ayyub adalah dosa. Kenapa? Karena Ummu Ayyub itu bersama kamu dari awal. Sejak kamu menikah sampai engkau mendapatkan sesuatu hasil dari kehidupan dunia, Ummu Ayyub yang senantiasa bersama denganmu. Dan Ummu Ayyub ini adalah orang yang baik, wanita soleha. Maka janganlah engkau mentalak. Kalau kamu mentalak, kamu dosa. Hanya inilah yang diucapkan oleh Nabi SAW. Yang lainnya, sahabat yang lainnya tidak. Ummu Ayyub ketika ingin ditolak, maka Rasulullah berkata kepada Abu Ayyub, mentalak Ummu Ayyub adalah dosa. Di sini menunjukkan bahwasanya akhirnya Abu Ayyub tidak jadi mentalak istrinya karena baiknya Ummu Ayyub. Kemudian Ummu Ayyub dia tidak mau, Abu Ayyub Al-Ansari dia tidak mau kalau Nabi SAW ada sesuatu pandangan yang tidak baik di tubuhnya. Suatu ketika Nabi SAW sedang duduk berdiri di hadapan Abu Ayyub Al-Ansari. Tiba-tiba ada burung terbang di atas dan bulunya jatuh, dan bulunya ini jatuh di jenggot Nabi SAW. Jenggot Nabi itu lebat, ya. Bulu burung ini jatuh. Maka Abu Ayyub melihat Nabi kurang bagus kalau ada bulu burung di jenggotnya. Maka Abu Ayyub langsung datang mengambil. Maka Nabi berkata, "Kenapa Abu Ayyub? Saya tidak suka kamu dipandang kurang bagus." Abu Ayyub senang kalau Nabi SAW dipandang dengan baik, tanpa ada kekurangan. Begitulah Abu Ayyub, dia sangat sayang dan cinta kepada Nabi SAW. Ummu Ayyub juga dia sangat sayang dan cinta kepada Nabi SAW. Satu keluarga saling berlomba-lomba dalam kebaikan untuk berbuat baik kepada Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi SAW masih tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, kalau ada sahabat-sahabatnya memberikan hadiah makanan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW memanggil Abu Ayyub dan istrinya untuk makan bersamanya. Maka Abu Ayyub tidak mau makan sebelum Nabi SAW memakan. Kenapa? Abu Ayyub dan istrinya tidak mau makan sebelum Nabi makan. Karena Abu Ayyub dan istrinya ingin mengambil makanan dari bekas tangan Nabi SAW. Jadi Nabi kalau sudah mengambil makanan, Abu Ayyub dan istrinya mengambil makanan dari bekas tangan Nabi SAW karena ingin mencari apa? Berkah. Mencari berkah pada Nabi boleh, ya. Karena tubuh Nabi SAW ada keberkahan. Tapi kalau orang sekarang ini, apakah itu kiai, apakah itu habib, apakah itu ustadz atau siapa, jangan berebutan dengan makanannya. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu, disinilah Ummu Ayyub tidak mau makan sebelum Nabi makan, karena dia ingin mengambil dari bekas pegangan Nabi SAW. Kemudian Ummu Ayyub radhiyallahu anhu
dia sangat ketakutan kalau ada yang menimpa keburukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaybar, dia menikah seorang wanita yang baru masuk Islam. Dia beragama musyrik dari Bani Israel. Siapa nama wanita itu? Siapa yang tahu nama istri Nabi yang masuk Islam dari Bani Israel? Siapa? Maria. Maria dari Mesir. Ya. Ya, Maria Al-Qibtiyah. Dia adalah orang Mesir yang dari Bani Israel. Sofia, ya. Sofia. Sofia istri keberapa? Hah? Ini istri Nabi, kita harus tahu, ya. Sofia istri keberapa? Keempat. Ada yang lain? Enggak ada yang tahu istri keberapa? Sofia. Baik, siapa bisa menghitung istri Nabi berturut-turut? Berturut-turut, sehingga nanti kita tahu ini istri keberapa, ini istri keberapa. Ya. Saya ingin menyebutkan nama-nama istri Nabi SAW karena ini adalah ibu kita, Ummahatul Mukminin. Istri-istri Nabi adalah ibunya orang-orang yang beriman. Kalau itu adalah ibu kita, kita harus hafal nama ibu kita. Jangan sampai nama ibu kita tidak hafal. Al-Quran menjelaskan di surah Al-Ahzab bahwasanya istri-istri Nabi itu adalah Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada tidak hafal nama ibu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu kita, berarti dia belum beriman insyaallah. Tapi kita harus hafal. Jangan sampai kita tidak tahu. Nah, kita ingin mengetahui bahwa Sofia ini adalah istri yang keberapa? Coba kita lihat. Siapa yang bisa menghitung? Istri Nabi ada berapa? 9. Ya. Kita lihat 9 apa tidak. Ya. Istri pertama siapa? Masya Allah, pada tahu. Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah, pada hafal. Ya. Kita ingin sampai ke Sofia. Istri kedua siapa? Aisyah. Aisyah. Benar Aisyah? Hah? Siapa? Istri keberapa itu Sauda? Istri kedua adalah Sauda binti Sum'ah. Sauda, dicatat ya. Nanti saya suruh hafal. Istri kedua adalah Sauda binti Sum'ah. Yang ketiga, nah, yang ketiga ditulis sambil dihafal. Karena habis kajian nanti ini saya suruh hafal berturut-turut. Yang ketiga siapa? Hah? Aisyah. Coba. Istri yang ketiga siapa? Ini nggak ada yang tahu ini istri Nabi ini. Ini ketahuan nih. Nggak hafal istri-istri Nabi. Padahal Al-Quran langsung menyebutkan bahwa istri Nabi itu adalah ibunya orang-orang yang beriman. Ya. Tunjukkan diri kita bahwa kita adalah orang yang beriman, hafal istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Ummu Salamah. Ada yang mengatakan Aisyah, ada yang mengatakan Ummu Salamah, nanti ada yang lain lagi. Yang ketiga adalah Aisyah. Aisyah bintu Umar. Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah bintu Abu Bakar. Istri yang ketiga. Nah, yang keempat Khadijah, Sauda, Aisyah. Yang keempat siapa?
Hafsah. Siapa yang lain? Ibu mengatakan Hafsah. Siapa yang lain? Zainab. Zainab. Terus siapa lagi? Yang keempat adalah Hafsah binti Umar. Hafsah. Yang kelima, siapa yang kelima? Tadi di sini siapa namanya? Tadi saya dengar di sini. Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah. Ini yang kelima. Yang keenam, Ummu Habibah. Yang keenam, Ummu Habibah. 6 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semuanya adalah orang Quraisy, orang Mekah. 6 orang ini, Khadijah, Sauda, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, semuanya adalah orang Quraisy. Selainnya bukan Quraisy. Yang ketujuh, siapa? Zainab binti Jahshin. Yang kedelapan siapa? Siapa? Juwairiyah. Ya. Sofia. Yang ke-9, yang ke-11 Maria Al-Qibti, berasal dari Mesir, hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Maria inilah yang menghasilkan anak yang bernama Ibrahim Qasim. Ketahuanlah bahwa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-10 adalah Sofia. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ketika Nabi SAW menikah pada perang Khaybar dengan Sofia, Nabi SAW karena dalam peperangan pada perang Badar, Nabi tinggal di perkemahan, ya. Jadi banyak perkemahan-perkemahan. Nabi SAW pengantin baru malam pertama di perkemahan. Maka Abu Ayyub Al-Ansari dia begadang, tidak tidur di dekat kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Ayyub, siapa yang begadang semalam? Maka Abu Ayyub berkata, saya ya Rasulullah. Kenapa engkau begadang? Kata Abu Ayyub, saya khawatir kepada Sofia. Sofia ini baru masuk Islam. Takut nanti dia membunuh engkau. Saya khawatir nanti kalau keluarga Sofia datang membunuh engkau ya Rasulullah. Maka aku begadang di malam hari melihat. Jangan sampai ada orang datang. Kalau ada orang datang maka saya akan langsung berhadapan dengannya. Masya Allah, bagaimana kecintaan Abu Ayyub Al-Ansari kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Oleh karena itu kita harus berusaha menanamkan dalam jiwa kita mencintai Nabi SAW. Ajarkan pada diri kita, pada istri kita,
keturunan kita untuk selalu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai apanya? Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan maupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keluarga yang bahagia, keluarga yang sangat indah. Abu Ayyub bersama dengan Ummu Ayyub melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya yang begadang di malam hari menjaga saya, dia mengetahui bahwa itu adalah Abu Ayyub, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, mengangkat kedua tangannya, Allahumma hfadh Abu Ayyub kama bata yahfazani. Ya Allah, jagalah Abu Ayyub sebagaimana dia menjaga saya, sebagaimana dia begadang menjaga saya. Dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Abu Ayyub Al-Ansari bersama istrinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala berkat dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hfadh Abu Ayyub kama bata yahfazuni. Ya Allah, jagalah Abu Ayyub sebagaimana dia begadang menjaga saya. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membalas kebaikan sahabat-sahabatnya. Nabi SAW membalas sahabat-sahabatnya, dalam riwayat disebutkan selalu membalas dengan doa, karena itulah yang bisa dia balas. Kita bisa melihat bagaimana sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW dibantu oleh Anas bin Malik selama 10 tahun. Maka Nabi SAW membalas jasanya Anas bin Malik dengan mendoakan Anas bin Malik. Apa doanya Nabi SAW kepada Anas bin Malik? Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa 'allimhu ta'wil. 3 doa Nabi SAW. Ya Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik. Ya Allah, perbanyaklah anak Anas bin Malik. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada Anas bin Malik, sehingga Anas bin Malik menjadi orang kaya raya dan anaknya banyak, sampai 120 anak, ya. Dan dia ahli tafsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berbuat baik kepadanya, dia balas dengan kebaikan. Dan kebaikan yang paling baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa. Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makbul, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lainnya yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia berbuat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha terkena fitnah, tercemar keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di masyarakat bahwa Aisyah berbuat zina, maka Abu Ayyub Al-Ansari bersama dengan istrinya. Ketika Abu Ayyub berkata kepada istrinya, bagaimana sikap kamu dengan adanya berita ini terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka istrinya berkata bahwa tidak perlu kita membicarakan hal ini, karena hal ini semuanya adalah berita bohong. Maka ucapan suami istri ini, Abu Ayyub Al-Ansari bersama istrinya, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat 16. Surah An-Nur ayat 16,
walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'azim. Mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, ya, mendengar berita bohong ini, mendengar cerita di masyarakat tentang aib keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas bagi kita, ini kata istrinya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini, maka maha suci engkau, itu adalah buhtanun azim, kebohongan yang sangat besar. Jadi berita yang tersebar di masyarakat tentang keluarga Nabi, tentang kehormatan Aisyah radhiyallahu anha, itu dijaga oleh Abu Ayyub bersama istrinya, bahwasanya ini semuanya adalah kebohongan, dan benar bahwasanya ini adalah kebohongan yang disebarkan oleh orang-orang munafik yang benci kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dari kisah Abu Ayyub ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah dermawan. Kisah Abu Ayyub ini menunjukkan bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah dermawan. Oleh karena itu patutlah kita contoh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita menjadikan pribadi kita adalah pribadi yang dermawan. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari kisah Abu Ayyub Al-Ansari ini, bahwasanya kita harus selalu mendahulukan untuk menolong orang lain. Kita harus selalu mendahulukan untuk menolong orang lain, selalu menghormati orang lain. Ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat mempraktekkan dia saling menolong di antara para sahabatnya. Dia selalu memperhatikan tentang saudara-saudaranya, sehingga Abu Ayyub Al-Ansari termasuk orang yang sangat dicintai di hadapan manusia, sangat disayangi di hadapan para sahabatnya. Kemudian faedah yang ketiga, kita harus menjadi orang yang tawadu. Kita harus menjadi orang yang tawadu. Abu Ayyub Al-Ansari, dia punya harta yang banyak, namun dia senantiasa tawadu di hadapan siapa saja. Dia tawadu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tawadu di hadapan para sahabatnya. Dia tidak ada kesombongan dalam jiwa Abu Ayyub Al-Ansari, tidak menyombongkan diri di hadapan sahabat-sahabatnya. Namun dia senantiasa tawadu dengan membuka tangannya untuk menolong kepada sahabat-sahabatnya, terutama sahabat yang datang dari Muhajirin, dari Mekah. Kemudian faedah yang keempat, hendaklah kita menjadikan hidup ini, hendaklah kita menjadikan hidup kita ini, harta kita, waktu kita untuk menolong Islam dan kaum muslimin. Hendaklah hidup kita, harta kita, waktu kita untuk menolong Islam dan kaum muslimin. Nah, ini kita harus menjadikan diri kita adalah penolong-penolong Islam dan penolong kaum muslimin. Kita harus mempersiapkan diri kita menjadi penolong-penolong Islam. Nah, kita mencari ilmu adalah penolong Islam. Kita memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita ini adalah tanda bahwa kita ini adalah penolong
penolong Islam. Kita menjaga adab-adab kita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperhatikan, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kita adalah penolong-penolong Islam. Orang-orang yang senantiasa mendahulukan wahyu dari Al-Quran dan hadis daripada hawa nafsunya, ini adalah penolong-penolong Islam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid As-Samad ini semuanya adalah penolong Islam dan kaum muslimin. Inilah beberapa faedah dari kisah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan sekarang kita masuk soal jawab. Dan sebelum kita soal jawab, maka saya akan bertanya kepada para jamaah sekalian tentang pelajaran yang sudah kita pelajari pada subuh hari ini. Pertanyaan pertama, siapakah nama Abu Ayyub Al-Ansari? Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Ansari. Kemudian ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan sahabatnya sampai di Madinah, apa yang diinginkan oleh sahabat-sahabat Ansar? Semuanya ingin agar Nabi tinggal di rumahnya. Ketika Nabi SAW melewati rumahnya bersama dengan untanya, maka orang memanggil, "Ya Rasulullah, singgah di rumahku." Apa kata Nabi? Ya, Nabi SAW berkata, biarkan unta ini memilih. Artinya, di mana unta ini dia duduk, disitulah aku tinggal. Ya. Maka rumah dilewati. Ya mungkin kalau kita bahasa kita, ketika dilewati, ya bukan kita ini. Ya dilewati, waduh bukan kita ini. Mungkin di sana kali. Ternyata unta Nabi SAW singgah di mana? Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bagaimana sikap Abu Ayyub Al-Ansari bersama istrinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumahnya? Apa? Berhati-hati bersama dengan Nabi Muhammad SAW, dermawan. Bagus, ya. Bagaimana sikapnya Abu Ayyub Al-Ansari ketika Nabi sedang tidur di malam hari? Kenapa? Tidak bergerak, patung dong. Ya, dia tidak bergerak. Bukan berarti tidak bergerak ini, tapi artinya tidak bergerak untuk membuat nanti ini. Mungkin dia sama istrinya, mungkin seperti itu ya. Dia tidak banyak bergoyang. Berapa bulankah Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub? 7 bulan. Masya Allah, di sini menunjukkan bahwasanya kalian belajar tidak tidur, ya. Mendengarkan nasihat nggak tidur, ya, karena menulis. Jadi faedah daripada soal jawab ini, kalau tidak ada yang jawab, menunjukkan bahwasanya saya ceramah, kalian tidur, ya. Tapi kalau bisa jawab, menunjukkan bahwasanya pengajian itu hidup. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kejatuhan bulu burung. Siapakah yang mengambil bulu burung ini? Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian Nabi SAW pernah menjaga istri Nabi SAW. Siapakah nama istri yang dijaga oleh Abu Ayyub? Sofia. Sofia dari mana? Bani Israel. Kenapa Abu Ayyub Al-Ansari menjaga Nabi di malam hari?
Hah? Kenapa? Satu orang angkat tangan, nggak kedengaran. Takut kalau keluarga Sofia membunuh Nabi dan takut kepada Sofia sendiri karena dia baru masuk Islam, ya, sehingga Nabi dijaga oleh Abu Ayyub. Lalu ketika Nabi mengetahui bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari yang menjaga di malam hari, apa doa Nabi padanya? Satu orang angkat tangan supaya baik. Ya Allah, jagalah Abu Ayyub. Bagaimana kalimatnya? Benar-benar, cuma kalimatnya sedikit diperbaiki. Ada ibu-ibu yang mau? Siapa? Apa doanya Nabi? Nabi Ayub. Abu Ayyub dan keluarganya. Iya. Ya Allah, jagalah Abu Ayyub sebagaimana dia begadang menjaga aku. Ya. Tulis, ya. Ya Allah, jagalah Abu Ayyub sebagaimana dia begadang menjaga aku. Sofia adalah istri yang keberapa? Yang ke-10. Siapa yang bisa menghitung? Baca, ya, tulisannya berturut-turut. Al-Qibti, Maria Al-Qibti. Baik, jadi saya menyebutkan nama istri-istri Nabi ini supaya kita hafal, ya, karena istri Nabi adalah ibu-ibu kita semuanya, ibu-ibu kita semuanya. Jadi kita hafal, bukan saya menyuruh menyebutkan ini biar bapak-bapak sekalian punya istri banyak, tidak, ya. Ya, saya tidak mengajarkan itu, tapi saya mengajarkan supaya kita hafal istri-istri Nabi karena itu adalah ibu kita. Tapi kalau kalian mau nikah, ya itu bukan urusan saya. Ya. Kemudian kita masuk soal jawab. Silakan yang ingin bertanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.